Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hendran dari kelas 12 IP1. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial adalah kondisi di mana terdapat ketidakseimbangan antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya yang memiliki status yang sama. Tak bisa dimungkiri, ketimpangan sosial masih menjadi masalah di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Menurut para ahli, Budi Winarto mendefinisikan ketimpangan sosial sebagai kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warga. Jonathan Houghton mendefinisikan ketimpangan sosial sebagai bentuk ketidakadilan yang terjadi dalam proses pembangunan. Roy Catul Aswida mendefinisikan ketimpangan sosial sebagai dampak residual dari proses pertumbuhan ekonomi. William O'Brien mendefinisikan ketimpangan sosial sebagai perubahan sosial yang melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Andri Noif Caniago mendefinisikan ketimpangan sosial sebagai buah dari pembangunan yang berfokus pada ekonomi dan merupakan aspek sosial. Bentuk-bentuk ketimpangan sosial antara lain yaitu 1. Ketimpangan antara desa dan kota. Ketimpangan sosial yang terjadi antara desa dan kota ternyata disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kondisi geografi dan tipologi desa yang kurang menguntungkan. Hal ini menyebabkan mata pencaharian masyarakat desa tidak memiliki banyak alternatif atau pilihan seperti di perkotaan. Kedua, ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan berperan dalam pembangunan masyarakat, terutama di bidang sumber daya manusia. Dengan pendidikan, seorang individu dapat meningkatkan status sosial dan kesejahteraan hidupnya. Sayangnya, tidak semua masyarakat bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Masyarakat yang tinggal di kota-kota besar akan lebih mudah mendapatkan akses pendidikan yang bagus. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di daerah dengan infrastruktur dan jaringan komunikasi yang masih sangat terbatas pasti akan sulit untuk mendapatkannya. 3. Kondisi ekonomi. Faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama munculnya ketimpangan sosial. Ketimpangan ini timbul karena pembangunan ekonomi yang tidak merata. Ketamerataan pembangunan ini disebabkan karena perbedaan antara wilayah yang satu dengan yang lainnya. Keempat, kondisi kesehatan. Ketimpangan sosial dapat disebabkan oleh fasilitas kesehatan yang tidak merata di setiap daerah. Jangkauan kesehatan kurang luas, pelayanan kesehatan yang kurang memadai, dan sebagainya. Yang kelima, kemiskinan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Kurangnya kemampuan mutu pendidikan dan sifat malas yang melekat di diri masyarakat adalah beberapa contoh dari faktor internal. Yang keenam, kurangnya lapangan pekerjaan. Kesenjangan masyarakat yang kerja dan pengangguran menjadi makin besar karena lapangan pekerjaan sempit. Apabila upaya pemerintah dalam mengatasi pengangguran tidak dilakukan, maka para pengangguran ini akan merasa terdiskriminasi dan ketimpangan sosial pun makin sulit diatasi. Ketujuh, perbedaan status sosial masyarakat. Perbedaan ini terjadi karena adanya pelapisan atau stratifikasi sosial yang terbentuk berdasarkan kualitas pribadi, seperti kesehatan, pendidikan, atau kekayaan. Ketimpangan sosial ini sering terjadi di lingkungan masyarakat. Dampak ketimpangan sosial yang positif dapat mengurangi pikiran dan rasa cepat puas. 2. Dapat mendorong setiap individu untuk senantiasa bersyukur. Negatif, dapat menimbulkan rasa sombong dan cepat puas. Dapat meningkatkan angka kriminalitas. Dapat meningkatkan kecemburuan di lingkungan sosial.